Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan daring kita untuk bidang studi praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Judul pelajaran kita hari ini adalah proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Nah, kemudian kompetensi dasar dari materi kita hari ini yaitu 32, menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. 42-nya melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita pertama, menjelaskan pengertian jurnal umum. Jadi setelah kita belajar daring ini diharapkan kepada anak-anak kami tentunya yang pertama bisa menjelaskan pengertian jurnal umum, kedua mengidentifikasi bentuk jurnal umum dan fungsi kolom-kolom yang ada untuk perusahaan jasa, ketiga menganalisis pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa secara tepat, keempat mencatat transaksi keuangan perusahaan jasa ke buku jurnal umum secara benar. Itulah 4 poin tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebenarnya jurnal umum di kelas 10 sudah saya perkenalkan, sudah kita bahas juga. Nah, dan kalian juga Bunda yakin sudah literasi, sudah membaca tentang materi kita hari ini. Oke, saya harapkan kalian sudah bisa memahami apa yang dibaca. Coba untuk Dea Ananda Putri, apa yang sudah Ananda baca mengenai jurnal umum? Coba sebutkan setaumu pengertian jurnal umum itu bagaimana, Dea? Pengertian jurnal umum adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti atau dokumen transaksi dengan menyebutkan rekening atau akun yang didebet dan dikredit. Itu, Bun. Iya, jelas dan perinci ya. Jadi pengertian jurnal umum ini yang intinya jurnal umum itu tempat mencatat transaksi. Nah, tempat mencatat transaksi ya. Tadi katanya secara berurutan, secara kronologis dan dicatat dengan sistem berpasangan. Sekali mencatat ada debit, ada kredit, gitu. Nah, kemudian mencatatnya bagaimana? Nah, mencatatnya kita mempergunakan kolom-kolom, ya, sehingga disusun sedemikian rupa bentuk jurnal umum itu seperti ini dia. Ada kolom-kolomnya. Nah, ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada referensi, ada kolom debit dan kredit. Nah, ini tentunya semuanya dibuat ada kegunaannya. Coba mungkin kalian sudah bisa mengenali masing-masing kolom ini untuk apa kegunaannya. Yang baca materi ataupun baca tentang jurnal umum, saya yakin sudah bisa memberikan penjelasannya. Coba si Cici nih ya. Cici,
Cici bisa menjelaskan kegunaan masing-masing kolom jurnal umum ini, Cici? Untuk tanggal sama keterangan semua itu, Bun? Iya, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Coba jelaskan setaumu. Salah nggak apa-apa. Syukur-syukur benar. Harusnya Tanggal itu untuk membuat tanggal terjadinya transaksi. Terus? Keterangannya diisi dengan nama perkiraan. Ya, Bun. Ya, terus? Nggak apa-apa, setaumu aja. Benar salahnya itu nanti. Referensinya diisi dengan Lanjut aja. nomor perkiraan, debitnya, kreditnya nilai rupiah juga. Sudah? Sudah begitu, Cici? Sudah. Oke, Cici sudah memaparkan apa yang dia tahu tentang kegunaan masing-masing kolom dari jurnal umum ini. Tadi katanya tanggal untuk mencatat tanggal transaksi yang akan kita catatkan tentunya. Nah, tapi saya mau tahu lagi yang lain. Coba saya tunjuk si Sulis. Coba Sulis. Menurut Sulis bagaimana Sulis? Tanggal itu untuk menuliskan kapan terjadinya transaksi, Bun. Iya, terus? Keterangan untuk menuliskan nama perkiraan sebelah debit, kredit, dan keterangan transaksi yang bersangkutan. Referensi untuk menuliskan tanda checklist karena saldo awal sudah dicatat dalam buku besar. Debit untuk mencatat akun-akun debit dan nominalnya. Kredit untuk mencatat akun-akun kredit dan nominalnya. Halaman tempat transaksi tersebut dicatat. Iya, halaman berapa transaksi ini dicatat. Iya, jadi kan udah nambah jadi penjelasannya kan? Tadi Cici tidak menjelaskan halaman. Jadi sudah dilengkapi oleh Sulis. Di atas sebelah kanan ini ada halaman. Ini kita tuliskan. Kalau misalnya masih halaman pertama, kita tuliskanlah 01 misalnya. Atau kalau mau menggunakan 3 digit 001 gitu ya. Nah, jadi sudah saya tambahkan sedikit untuk referensi. Jadi untuk nomor akun itu kita tuliskan di kolom referensi. Nanti setelah kita posting ke buku besar, nah kemudian kita tuliskan nomor akunnya, tanda sudah diposting, gitu ya. Oke, jadi ini bentuk jurnal umum, bentuknya berkolom-kolom. Nah kemudian untuk nama perusahaan Juwita Salon dan Spa, di sini tertulis. Nah, kemudian untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Nah, tentunya ini nantinya kita sesuaikan dengan nama perusahaan yang sedang kita kerjakan pembukuannya. Ini kebetulan latihan kita nanti Juwita Salon. Tapi kalau misalnya nanti kita ngerjakan pembukuan perusahaan lain, jangan Juwita Salon lagi ya, Nak. Kan gitu kan, Cici? Halo Cici. Nah, tadi sempat hilang, Bun. sempat terputus tadi kan? Iya, Bun. Ya, oke, tapi sekarang sudah tersambung lagi. Sulis. Sulis? Ya, Bunda. Ya. Kalau misalnya Sulis mengerjakan pembukuan
perusahaan jasa Berkah misalnya. Jadi dituliskan apa untuk baris pertama di jurnal umum ini? Tulis. Salon Berkah, Bun. Salon Berkah. Iya, Bunda. Kalau dia salon, kalau nggak salon, jangan tuliskan salon. Bisa saja mungkin bengkel berkah, ya kan? Jadi berkah bengkel misalnya. Berkah bengkel atau bengkel berkah. Jurnal umum. Nah, kemudian bulannya mungkin bukan bulan Juni. Kita yang mengerjakan pembukuan di bengkel berkah mungkin Januari 2020. Kalau misalnya Januari 2020, macam mana dituliskan di baris ketiganya ini? Tulis. Untuk bulan, tulis. Periode yang berakhir Januari 2020, Bun. Ini tanggalnya? Tanggal 30, Bun. Kalau akhir Januari 30 atau 31? 31, Bunda. Sesuaikan ya, Nak. Untuk bulan yang berakhir Januari 31 Januari 2020. Jadi sesuaikan ya, Nak. Ya, Bunda. Oke, kita lanjut. Untuk dokumen 1. Nah, kita yang lalu sudah belajar dokumen sumber dan dokumen pendukung. Jadi sudah kita membahas tentang dokumen ya. Coba Dea Ananda Putri. Ya, Bun. Ya. Kira-kira ini dokumen pertama merupakan bukti transaksi yang namanya apa ya, Dea? Apa nama dokumen pertama ini, Dea? Lupa? Lupa, Dea? Kredit enggak, Bun? Hah? Debit apa kredit? Kredit enggak? Debit. Bunda. Ada Isma mungkin. Apa itu ada Isma? Nama dokumen 1 yaitu nota kontan, Bunda. Nah, siapa namamu sayang? Ade Isma Saputri, Bunda. Oke, iya, ada Isma Saputri. Jadi namanya nota kontan. Ini dia Nanda Putri, kan kelihatan kan? Nah, namanya nota kontan. Jadi dokumen nota kontan itu, Nak, untuk transaksi pembelian tunai, penjualan tunai, itu namanya nota kontan. Nah, cuman apakah itu pembelian tunai atau penjualan tunai? Nggak ditulis. Kita yang menganalisa sendiri. Nah, coba ini mungkin Ade Isma sudah bisa mengenali apa belum ya? Coba Ade Isma. Ini kan nota kontan. Tapi kita nggak tahu ini apakah ini pembelian tunai atau penjualan tunai. Menurut Ade Isma, apa ya, Nak? Transaksi pembelian atau penjualan tunai ini? Penjualan, Bunda. Karena itu dijual kepada Juwita Salon dan Spa. Kata Ade Isma Saputri, dijual kepada Juwita Salon dan Spa. Jadi bagi si Juwita Salon ini ya, kita menganalisanya bagi si perusahaan yang sedang kita kerjakan pembukuannya, yaitu si Juwita Salon dan Spa. Coba Ade Isma, dijual kepada Juwita Salon dan Spa. Jadi dari pihak Juwita ini kira-kira penjualan atau pembelian? Pembelian, Bunda. Setelah direnung-renungkan, dibaca, soalnya dijual kepada. Berarti yang beli si Juwita ya kan? Dia beli sama siapa? Iya. Beli sama siapa dia? Sama Juwita Salon beli, ya kan? Beli barang ini, beli tonik, beli conditioner, beli scrub. Perusahaan. Belinya sama siapa? Ke perusahaan mana? di
Perusahaan berkah, Bunda. Iya, pinter si Node. Gitu lah Node. Nah, Juwita Salon beli ke perusahaan Iya, Bun. berkah gitu. Jadi ini transaksi pembelian secara tunai. Ya, karena kan ini kan dituliskan nota kontan, lunas kontan, dibayar kontan itu maksudnya. Nah, kalau dibayar kontan, pembelian tunai, kira-kira kalau beli tunai berhubungan dengan kas atau uang? Berhubungan nggak kira-kira, Node? Kas, Bunda. Iya, masih ada Isma ya? Iya, Bunda. Nah, berhubungan dengan kas. Jadi kalau ini kita umpamakan pemilik Juwita Salon dan Spa ini si Ade Isma lah ini kita umpamakan. Kalau Ade Isma membeli tunai, nah barang-barang ini, barang-barang untuk salon, untuk kasmu karena pembelian itu tadi jadi berkurang atau bertambah? Berkurang, Bunda. Berkurang. Nah, jadi di sini berhubungan dengan kas, kasnya jadi berkurang, ya. Kemudian ada hal yang menjadi bertambah di dalam perusahaan kita tadi karena kita membeli. Yang kita beli apa, Nak? Barang-barang, iya, barang-barang dagangan yang dijual di salon ya. Jadi salonnya ini di samping menjual jasa, mungkin itu rebonding misalnya, ya kan? Mungkin luluran. Nah, tapi juga menjual alat-alat kecantikan ini seperti tonik, conditioner, scrub. Nah, ini kan barang dagangan ya. Nah, barang dagangan itu, Nah, kalau dibeli jadi bertambah di perusahaan kita. Nah, akunnya nanti kita catatkan di persediaan barang dagangan. Jadi ada 2 akun yang muncul di sini. Nah, tadi kas dengan persediaan barang dagangan. Oke, kita lihat di dokumen yang pertama. Nah, kemudian kita analisa dulu ya. Kalau kita analisa, jadi Nah, sebenarnya kita kalau sudah terampil dan sudah terbiasa membuat jurnal, kalau sudah tahu akun-akunnya, sudah tahu debit kreditnya, sudah tahu rupiahnya, nggak usah dibuat kolom gini pun langsung aja bisa, Nah. Cuman ini karena masih belajar memulai, jadi ini saya kasih cara kita buat analisa menggunakan kolom-kolom. Tadi transaksi pertama, pembelian secara tunai, barang dagangan. Kita beli kepada toko berkah. Ini saya kembali Bunda tampilkan ya. Coba perhatikan, Nak, di sini ada harga satuan di dalam nota kontannya. Kemudian ada jumlah. Jadi gini, Nak, ini tonik 400.000. Kira-kira tahu dari mana 400.000 ini jumlahnya, Nak? Bun. Dari jumlah unit, 20 unit, dikalikan harga satuannya 20.000, maka jumlahnya 400.000 gitu ya, Nak? 1.000. Iya, Node. Jadi Node Ranto, jumlah dari barang dagangan yang kita beli ini semuanya jumlahnya 1.500.000. Nah, kemudian kalau kita membeli barang dagangan, kita dikenai PPN. PPN-nya 150.000. Sehingga total yang harus kita bayar, total yang harus dibayar oleh Juwita Salon dan Spa Rp1.650.000. Artinya nilai beli barang dagangannya tambahkan PPN masukkan, nilai yang harus dibayar. Gitu ya, gitu Node. Iya, Bunda. Nah, Node saya dengar di sini bening bagus suaramu. Si Node ini dari Torganda ya? Di mana rumahmu, Node? Torganda, Bun.
paten lah, is the best Turganda. Suaranya bagus, jernih. Kalau Suarman di mana Node? Turganda juga, Bun. Kenapa dia tidak ada suaranya? Suarman nanti kalau nggak bersuara dia bohong-bohong, bener-bener sinyalnya nanti hilang ya kan Node? Nggak bisa main game nanti dia. Amin. Diaminkan si Node pula itu. Oke Node, karena waktu kita Biar nggak bisa main game. Iya, karena waktu kita juga tinggal 10 menit lagi. Jadi ini analisanya kalau pakai kolom-kolom. Nanti bisa kalian baca lagi materinya kan sudah saya share ya. Jadi ada 3 akun yang berhubungan dengan transaksi dokumen 1 tadi, yaitu persediaan barang dagangan, PPN masukan, kas di tangan. Sehingga kalau kita analisis persediaan barang dagangan itu pengaruhnya menjadi bertambah di perusahaan dengan senilai Rp1.500.000. PPN begitu juga. Jadi ada PPN Rp150.000. Kas di tangan. Kas di tangannya beda, nggak bertambah tapi jadi berkurang. Karena kasnya untuk beli jadi berkurang Rp1.600.000. Inilah 3 akun nanti yang harus kita susun di jurnal umum. Kemudian ini rumus debit dan kredit. Ini mau tak mau kalau kalian lupa, dihafal lagi sayang. Sudah Bunda kasih rumusnya waktu di kelas 10 kan? Jadi pakai jari tangan yang lalu kan? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Iya, ingat. Kalau yang tidur ini rumusnya sama. Si harta sama si beban ya, sama ya. Harta kalau bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Itu ingat nanti kenapa ini nanti rumusnya bertambah debit, berkurang kredit. Ingat kembali nanti rumus mekanisme debit kredit ya. Oke, ini agak ya, benar. Ini nanti bisa kalian pelajari lagi. Kalau bingung-bingung, lupa, nanti bisa dibuka lagi videonya, nanti kita rekam, kita buat videonya. Kemudian kita masuk ke jurnalnya aja. Jadi untuk dokumen pertama, setelah kita analisis, kita buat jurnalnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, tanggal 1 ya. Buktinya, nomor bukti, ini ada terlihat nanti di dokumen tadi nomor 008, keterangannya, inilah kita tuliskan akun-akunnya. Tapi untuk kasnya yang sebelah kredit, dia harus kita geser ke kanan sedikit gini ya nak. Masih ingat kan? Halo Node. Node Ranto udah hilang nih. Iya Bun. Oh enggak, oke. Jadi jurnalnya persediaan barang dagangan Rp1.500.000, PPN masukan Rp150.000 pada kas di tangan Rp100.650.000. Ini kita catatkan, setelah tahu akun-akunnya kita catat. Cara mencatatnya tentunya akun-akun yang di sebelah debit duluan, baru akun yang di sebelah kredit. Oke, yang ke akun yang dokumen yang kedua, ini yang kredit juga digeser. Kebetulan cuma 2 akun kalau dokumen yang kedua ya nak. Mungkin kalian sudah mencatat semua ya materi, sudah? Belum Sudah Bun, sudah. Bagi yang belum dicatat, saya kasih waktu sama latihannya juga dikerjakan. Kalau nanti malam udah bisa dikumpulkan kan? Udahlah kan dari semalam itu. Udah di-share dari semalam loh. Ya ada Irma Sulisti ya. Baru masuk. Iya Bun. Oke. Jadi materinya, ringkasannya dicatat, kemudian latihannya dikerjakan. Di buku akuntansi ukuran folio.
nanti malam dikumpulkan. Kalau yang sudah selesai siang ini lebih cepat lebih baik. Waktu kita sudah mau habis. Nanti kalau mau bertanya WA aja ya. Udah habis ini waktu kita. Iya, Bun. Oke. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah ya, kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan yang bersih. Nah, kemudian daring harus tetap kita lanjut. Dalam situasi seperti ini kita harus tetap daring terus. Ya, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarman baru nampak suaranya. Halo Suarman. Oke.